Saya ingin menjaga manual ini. Kalau dibilang kaya, bukan milik saya, tapi milik rantai rezeki ini. Karena mau zaman biar ngarani ya semua dadi tawang. Saluran berkat bagi orang lain. Kalau saya kan cuma miliknya hanya berapa persen, yang lain kan milik banyak orang juga. Sruti Respati lahir di Solo pada tanggal 26 September tahun 1980. Sruti menyelesaikan studi akhir di Fakultas Sastra dan Seni Rupa, jurusan Sastra Daerah Universitas 11 Maret, UNS Surakarta pada tahun 2007. Sebagai seorang presenter berita TV lokal di kota Solo, pada tahun 2003, Sruti tertarik dalam dunia seni khususnya seni suara dan seni peran. Diawali dengan belajar pada dua komposer Indonesia Darno Kartawi dan Dedek Wahyudi, hingga berlanjut berperan aktif dalam karya kreatif mereka di beberapa kesempatan. Sebagai seorang penyanyi profesional, Sruti telah membantu beberapa proyek dari beberapa komposer kenamaan Indonesia, diantaranya Iwayan Sadra. Suluk Hijau berkolaborasi dengan Alem W.S. Rendra, Sujiwo Tejo, Pengakuan Rahwana drama musikal, Bengawan Solo Tolu Wan mini album R. Vicky Sianipar, Slamet Gundono, Wayang Suket, Danis Sugianto, Keroncong Swastika. Kalau darah seni ini mengalir memang dari keluarga turun temurun. Nah, dari eyang, dalang, lalu ayah, dalang, ibu penari. Lalu saya sendiri kebetulan memang dari kecil dididik untuk berkecimpung di dunia seni. Jadi atmosfer dalam keluarga itu sudah atmosfer seni. Makanya saya merasa memiliki tanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu, baik itu oleh keluarga saya secara turun-temurun maupun para senior dalam berkesenian. Mengenai manggung, ingat ya? Usia berapa? Manggung pertama kali itu waktu sangat kecil di kamar mandi loh. Oh, joget. Nyanyi rasanya kayaknya penyanyi terdebat di dunia. Di kamar mandi kan sering ngomong aku dewe. Tapi kalau secara profesional sebetulnya saya sudah diajari menyanyi, berkenalan dengan panggung itu sejak ikut bapak Kandalang, lalu saya ikut bapak Nyinden, lalu di situ diberi sedikit materi untuk bunga materi yang enggak seberapa tapi bisa membuat kita semangat lagi untuk menekuni dunia seni. Jadi ya mungkin dari ajaran bapak, lalu dari situ banyak yang tahu, akhirnya terus ikut ngejob. Dan waktu itu mungkin saya juga didorong juga oleh kakak saya Mbak Endah Laras untuk terus manggung supaya juga bisa menghasilkan uang, karena kan memang sekali lagi kalau memang kita tuh seniman tuh selain kita berkarya, kita tuh juga mencari penghidupan dari seni itu. Jadi yo menghidupi seni dengan berkarya dan juga dihidupi oleh seni dengan mendapat materi, dan itu menjadi pemicu kita juga berkarya. Salah satunya walaupun ada banyak hal yang menginspirasi dan membuat kita tertarik untuk terus berkarya. Idealisme itu yang kita sebut dengan idealisme. Manggung pertama Giyune iki ra enak ya gitu. Sidik neng rasane gede banget, Mas. Sidik neng rasane gede banget. Manggung pertama dengan bapak itu mungkin di bawah 100.000 ya. Waktu saya SMA itu mungkin tahun sekitar 95. Mungkin di bawah 50.000. Sumpah ya, ini wong lapangan kabeh ya. Saya kelahiran tahun 80. Waduh. Iya. Jadi saya SMA itu 95. Pada terus masa waktu itu. Iya. Itu mungkin di bawah 50.000 ya. Mungkin sekitar 25 mungkin ya, 25.000. Saya merasa itu besar sekali karena selama ini
Kalau ayah saya lari ke kampung. Sekarang Ayah saya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa tahun 2013. pada saat ikut ayah, apa yang paling berkesan? Ayah saya itu sosok yang idealis. Jadi yang paling berkesan ketika saya ikut ayah itu adalah bagaimana ayah saya itu menanamkan idealisme sama saya. Jadi bahwa menjadi seniman itu pekerjaan yang mulia. Bagaimana kita bisa menghibur orang, namun selain menjadi tontonan juga menjadi tuntunan. Bagaimana kita bisa memberi tontonan itu yang bermanfaat, yang tidak menabrak norma, yang itu bisa dijadikan edukasi juga semacam itu. Jadi ya idealisme ayah saya itu yang membuat saya berkesan semasa hidup. Jadi itu wis kakak ini level 9 profesor. Orang jadi bisa ngomong bermanfaat. Kakak ini level 9. Iya, karena kita itu sebetulnya kan muaranya pada bermanfaat bagi sesama. Saya sudah mewawancarai banyak profesor, banyak rektor. Kata kuncinya bermanfaat. Kornya di apa? Saya tuh sulit ya mendefinisikan diri saya, tapi kalau saya ingin memberi cap, sebenarnya cap itu kan diberikan, stempel itu diberikan orang lain ya kepada saya. Saya terkadang menyanyi etnik, terkadang menyanyi jazz, terkadang menyanyi pop, terkadang saya menyanyi lintas genre, dan saya juga sangat-sangat berkecimpung di bidang keroncong. Tapi kalau saya ditanya, kamu tuh sebetulnya siapa sih? Gitu. Saya lebih suka menyebut diri saya pesuara etnik. Karena saya dari Jawa, saya juga sinden, saya juga penyanyi keroncong, dan saya tidak menutup diri saya untuk bernyanyi lintas genre. Jadi mungkin yang lebih umum ya saya seorang pesuara. Saya musisi dengan instrumen saya ya. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan ya. Saya juga penyiar TV, news anchor, hard news loh ya. News lagi. Iya, hard news live. Saya juga kadang mewawancara tokoh-tokoh. Lalu saya juga main teater, saya main film. Ini bentar lagi juga mau main film. Terakhir apa nih, Mbak? Terus saya juga nulis. Saya nulis lagu. Nulis lagu. Jangan menulis lagi gitu. Ide bagus kayaknya. Belum ada, selama ini dia kan kerjain orang, nanya terus, ngorek. Belum ada aja gue yang ngorek dia. Ini Pasti menarik. Ini dong. Udah ya? Apa sih niat Anda untuk ngorek-ngorek orang lain? Jangan nanya saya. Iya. Jawab. Kalau ini misalnya ini tak publish, kemudian orang lihat, kemudian orang itu ngerti riwayat jenengan dan orang suka, jadi bagus. Yang kedua, kalau misalnya kemudian cerita hidup Anda nanti, kemudian orang itu terinspirasi, maka dia akan bisa mendapat jalan hidup yang baru, mungkin lebih benar dan masuk surga duluan. Luar biasa loh. Muaranya kembali lagi ke manfaat. Kalau dia sih mungkin nggak sabar mau masuk surga. Apa sih? Saya sabar. Ya, nanti biar dia duluan masuk surga. Tolong dicatat ya nih pemirsa. Teman saya ini sangat sabar. Enggak, pada saat dia nanti di depan kamera TV, padahal tatapan mata dia nanti tajam kamera. Saya aja antara mata takut, segan, kalau kagum itu jadi satu. Terus ngopo ya? Pasti aku ngerti arai. Anak aku ketemu gue kok biasa banget. Bener nggak? Ngaku. Karena udah sering ketemu. Nah, Tapi sesuatu yang saya berkesan nggak seperti itu apa? Ramah. Kalau ngopo sopo orang ingkang, orang koyo kowe itu.
Renyah. ketemu misalnya ini pengen aku. Dibuelek kan. Tapi jangan salah loh, Hmm. saya bisa nyeneni Mas Bambang. Mas sombong. Itu karena Mas saya. Aku tak golek gak semua apa sih. Aku bisa, Mas kamu jangan kayak gitu dong Mas. Itu punya artinya punya apa ya, kedekatan dan perhatian. Dan itu bagi saya tuh ini bener loh pemirsa, itu salah satu bentuk romantisme. Iya, bener nggak? Kita kalau segan sama orang, kita ngomong aja takut kan. Oh, ini apa? Aduh keren aku deh. Musnah meneng. Kalau ketika kita bisa approach seseorang tuh dengan seenak kita sendiri, saya yakin itu ada romantisme di situ. Nah, itu sing marake Ada rasa kedekatan di situ. Aku serasa ngerti podcast terus iki. Terus piye golek bahan opo iki? Itu ada kedekatan emosional. Jadi cegah emosi. Coba ini yang masih saya tanyakan ketika siaran. Ketika siaran itu apa yang ada di dalam benak dunia pada saat itu? Karena di bentangnya live lagi dan hard news lagi. Sebetulnya itu kan sama aja kan kayak kita ngomong. Cuma kita tuh dikasih kayak semacam konsep besar gitu. Oh ini kita lagi ngomongin ini, temanya ini, seperti itu. Kita tinggal memahami itu, mendalami itu, lalu kita kupas, lalu kita sampaikan aja yang sudah ada tertuang di dalam berita yang sudah dihimpun oleh wartawan. Lalu kita mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan nyetil dikit, itu bisa kita ungkapkan seperti itu. Tinggal nanti narasumbernya bagaimana itu feedbacknya. Padahal bahwa itu sebenarnya sulit. Kalau dandan nggak terlalu lama ya. Karena sudah biasa. Karena yang make up kan itu ada tim wardrobe sama make up. Itu tuh dia udah canggih banget. Tapi mungkin saya ingin balik lagi ke pertanyaan dari Mas Bambang ya. Mbak, aku kok lihat kamu tuh kalau di kamera kok itu takut. Bukan maksudnya tajam itu. Tajam. Maksudnya antara segan sama takut sama takut. Tapi yang satunya tadi belum dilanjutin. Tapi kok gitu loh tadi. Apakah seperti teman-teman saya yang lain? Aku kalau lihat kamu di panggung seperti itu, tapi kalau lihat kamu ketemu langsung kayaknya biasa aja. Gitu. Atau biasa aja itu kan ramah gitu. Ya gitu. Kan uangnya sudah dianggap besar itu kan kata-kata terus ya. Jadi gimana? Jadi gini Mas Bambang, saya ini kan orang biasa. Ya. Saya lahir dari keluarga yang biasa saja. Ya memang keluarga saya turut membangun peradaban seni di Kota Solo. Tapi didikan keluarga saya adalah kita ini yang penting memang bermanfaat bagi sesama. Lalu kebetulan saya ini memiliki satu penyeimbang dalam hidup saya. Saya kan melayani masyarakat di pemerintahan. Saya bertemu dengan banyak sekali jenis orang dengan pekerjaan, dengan kepentingan yang di situ tuh latar belakang itu menempa saya bahwa kita tuh kita itu sama-sama harus bersinergi dan hidup bersama-sama. Nah di situ saya tahu bahwa saya itu memerlukan bersosial yang apa adanya untuk memperkaya batin saya, memperkaya pengalaman perjalanan hidup saya, dan itu menyeimbangkan apa yang saya dapat di dunia yang lain, misalkan di dunia artis atau di dunia panggung. Kita memiliki atmosfer yang berbeda dengan kita bertemu dengan masyarakat secara langsung. Saya pikir saya dihidupi oleh pengalaman-pengalaman bersosial dengan masyarakat melalui saya melayani masyarakat seperti PNS atau ASN. Terus juga bertemu berteman sama Mas Bambang. Gimana? Oh besok acara ini, oh gini ketemu ya, oke. Itu memperkaya batin saya itu. Dan itu menambah satu referensi ketika saya berkarya. Itu saya jadikan salah satu referensi saya dalam menulis, dalam mencipta lagu, dalam berkarya. Makanan favorit saya. Aduh, saya suka semua masakan, suka semua makanan.
Sama Pak Jokowi. Contoh. Ditakoni makan apa jadi angel jawabnya ya. Iya. Ya mau gampang loh jawabnya. Iya. Saya susah makan mungkin. Aduh. Itu yang menjawabnya jadi langsung gini. Arahnya ke situ. Ternyata melipirnya ke situ. Melipirnya. Karena waktu jadi penyiar itu masih semok gitu ya. Jadi gini, saya tuh suka semua masakan, semua makanan. Cuma memang porsinya nggak sebanyak manajemen porsi ini memang harus saya jaga. Dan memang ada beberapa makanan yang memang tidak saya sentuh sama sekali. Oh, tapi kalau makan di Karena sate, kaitan dengan pekerjaan. Saya tidak menulis. tapi itu yang Saya membatasi gorengan, tapi masih tetap makan. Tadi saya makan sosis satu, sosis goreng. Jadi makan favoritnya apa? Jadi makanan favorit saya apa weh? Kabeh kena malah dimakan. apa ya? Ya aja kok. Angel. Ini loh, ini mau ditakoni itu jawaban begitu. Makanan favoritnya apa? Mandi. Makanan favorit saya berdasarkan mood. Enggak ada. Saya suka. Saya paling suka masakan ibu saya. Yang makanan listriknya berkopol masalah. Apa yang dari tangan ibu saya itu menjadi makanan favorit saya. Apa itu sebenarnya? Sudah Itu adalah wujud Tuhan paling dekat dengan saya. Yang saya bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika saya dengan ibu saya. Jadi mungkin putusan Tuhan paling terdekat dengan saya adalah Ini apa? Hari Kamis. Nah, kalau yang tua malah bersingkang-singkang. enggak dong, nggak mungkin. Respati itu dari hari Kamis ya? Iya. Ya, Suci Respati itu diberikan ayah saya karena saya anak ketiga. Respati itu Jadi hari Suci Kamis. itu adalah jarak dua nada dalam karawitan Jawa. Makanya saya anak nomor 3 karena ada dua jarak di situ. Nomor satu kakak saya Mbak Ida Laras, nomor 2 kakak saya Mas Pajak, lalu saya nomor 3. Makanya saya diberi nama Suci. Kamis itu ini ya. Respati karena saya lahir hari Kamis. Nah, Kamis iki sapa, Mbak? Beton ya, Mbak. Dirapal gitu. Itu makanya saya diberi nama Sruti Respati. Tapi di luar itu, Sruti pun memiliki makna. Dia adalah perbuatan yang baik atau nilai-nilai yang baik. Karena Sruti adalah kitab suci agama Hindu. Salah satu kitab suci agama Hindu. Di antaranya adalah kitab suci yang berisi nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai perbuatan. Nah, Sudi itu kan sekarang jadi saya tidak seperti mungkin bayangannya kan hebat, kemudian sugih, yo ayu, gimana perasaannya sih? Orang kan banyak terkecoh kan. Dikiranya kalau orang sudah terkenal itu pasti kaya. Saya nggak kaya. Tapi punya kaya hati kan? Oh iya. Tapi saya yakin orang tua saya berbangga loh sama saya karena saya merasa bisa membanggakan orang tua itu sudah wujud surga saya. Saya mungkin nggak kaya materi, tapi saya memiliki kekayaan ide yang diberikan oleh Tuhan, yang itu bisa saya bagi ilmunya sama teman-teman melalui lagu, melalui tulisan, melalui upaya yang saya lakukan di bidang seni yang saya geluti. Kalau kita bicara kaya ya Mas, di atas langit kan masih ada lagi. Saya masih bisa makan, saya masih bisa jalan, masih bisa memberi manfaat di sekitar saya. Karena setiap saya bekerja dalam hal seni maupun dalam kerjaan kantor, itu pasti ada rantai rezeki kan ada kan ya. Itu saya bawa teman, dia dapat rezeki. Nanti ketika saya dapat job di sini, yang makan nggak hanya saya, ada makeup saya, ada asisten saya, ada manajer saya, yang masing-masing orang ini membawa keluarga di situ. Alhasil rantai rezeki ini panjang. Maka dari itu saya ingin menjaga marwah ini. Kalau dibilang kaya bukan milik saya,
semakin banyak orang mendukung kita, itu rezeki kita akan semakin besar karena ada banyak yang harus kita salurkan ke kadang kita misalnya kakak ini level 9 jadi itu adalah profesor dia provokator dan apa habis seorang di tempat untuk bakso Didi Kempot. Dia legenda yang pernah menginspirasi banyak seniman, legenda yang bertahan dari ini saya ingin apa agak sulit ini karena melampaui kata kan Didi Kempot itu. Dia itu benar-benar legenda yang bertahan dari apa ya, kerasnya kehidupan seni pada zamannya, kita bilang pada zamannya, betapa dia ngamen, membuat lagu, struggle bisa sampai terkenal di Suriname, lalu di Indonesia pun terkenal, lalu pada satu titik tertentu dia menjadi bom yang eksplosinya tuh luar biasa sehingga saat ini beliau itu dengan meledaknya bom dari beliau ini membuka banyak jalan bagi para seniman yang ini sejarah yang harus kita apresiasi, lalu ini bisa menginspirasi kita semua. Di awal-awal perjalanan saya bernyanyi, saya sering sekali ngikut Mas Didi Kempot. Waktu saya pernah menyanyi campur sari, beberapa kali saya diajak Mas Didi Kempot, walaupun tidak berlangsung lama ya, karena memang saya memilih jalan keroncong. Lalu Mas Didi Kempot masih komitmen saja, dia konsisten di jalannya, yaitu ya. Jadi beliau adalah legenda, guru bagi banyak orang, inspirator bagi ratusan seniman, dan dia adalah kekayaan Indonesia yang turut menancapkan peta peradaban seni di Indonesia bahkan dunia. apa salah satu lagu paling favorit? Layakan. Cahayu aku nyentengi randamu. Saya nyanyikan lagu Layakan itu waktu itu peringatan 100 hari meninggalnya Mas almarhum di Kompas TV. Oh iya ingat ya. Belum lama kemarin saya nyanyi di panggung KDI, pemilihan KDI itu juga nyanyi Layakan. Nggak tahu kenapa dipilihin lagu itu. Loh, ketemu lagi sama lagu favorit. Ya, kalau nyanyi, kan tadi udah bilang senang keroncong. Bagaimana keroncong itu bisa menjadi roh dalam bakso? Keroncong itu kan kalau saya melihat ya, kalau boleh saya melihat, keroncong itu kan seperti jazznya Indonesia. Jadi keroncong itu mengalami perjalanan dan metamorfosa yang luar biasa. Dari kampung Tugu yang hanya di Kentrung, lalu berkembang di Solo dengan pola timbal, lalu dari Solo muncul banyak maestro yang mengharumkan keroncong itu di jagat musik internasional. Dan pola bernyanyi keroncong itu bagi saya sangat mirip dengan pola bernyanyi jazz. Kita nyanyi tuh nggak in tempo. Jadi kita tuh memiliki, seorang penyanyi keroncong itu memiliki tempo yang unik. Misalnya masuk tidak in tempo, lalu selesainya pun tidak in tempo. Lalu itu juga yang terjadi ketika kita bernyanyi jazz. Kita mulainya kapan, selesainya kapan, itu betul-betul ngesoulnya itu berbeda ketika kita
bernyanyi rock yang mereka sangat walaupun untuk musiknya sendiri pun musik yang apa ya cukup melapas dari kampus. tapi nyanyinya pun berbeda, dia nge-soulnya seperti kita berbicara, seperti kita ngomong aja kayak di musik jazz kan gitu. Nyanyi jazz itu kan kalau nyanyi kan kayak orang ngomong. Nah saya melihat ada kemiripan itu dalam musik rock. Menulis lagu Siapa? Lumayan banyak sih menulis lagu. Saya pertama kali nulis lagu itu lagu Oleh Olang di album saya pertama. Waktu itu saya sudah CD. Waktu itu saya dibantu untuk mengaransemen lagu itu oleh Mas Bintang Widianto, seorang basis Heroes dari Indonesia, Bintang Widianto. Lalu setelah itu di situ saya menulis lagu Oleh Olang, lalu Hijauku, lalu ada banyak karya, ada banyak lagu di situ. Ada banyak lagu. Lalu setelah itu saya nulis lagi. Bapak udah sering banyak sekali. Ada lagu untuk saya bikin melodi lagunya untuk puisi karya Mas Agus Nur, Cinta Sunyi. Lalu saya yang terakhir kemarin mendapat AMI Award di tahun 2020, saya menulis Hujan Pagi bersama Mas Robert Grasianis Bagus. Dia membuat lagunya, lalu saya menulis liriknya. Lalu setelah itu saya nulis lirik lagi untuk lagu Bintang-Bintang, lalu lagu ada banyak tapi belum rilis, jadi susah ngomongnya. Dan sebetulnya masih banyak, cuma saya agak lupa ya, kan mesti lihat CV. Oh ya, saya juga menulis lagu Pelangi. Sorry, lompat lagi. Kolaborasi saya dengan Mas Indro Harjodikoro masuk nominasi AMI Award juga tahun lalu. Judulnya Pelangi. Terus kalau dibilang suka mana, nyanyi lagu sendiri atau lagu orang lain? Kalau nyanyi lagu orang lain itu saya lebih banyak terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang begitu beragam melalui orang lain. Jadi saya lebih pada kagum gitu. Tapi ketika saya nyanyi lagu sendiri, saya lebih ke kok aku harus kayak gini ya gitu. Beneran gak sih gitu. Puas tapi agak kayak gak percaya gitu. Iya kok bisa ya gitu. Saya juga gak percaya kalau ini. Jadi terkadang saya tuh kaget, masa sih aku nulis kayak gini, beneran gak sih? Pas aku lihat iya loh bener, Solo tanggal sekian gitu di sini, iya loh kok aku bisa sih. Jadi saya tuh sering kadang nulis itu, habis nulis saya tinggal berapa lama saya baca lagi, masa sih aku nulis kayak gini gitu. Tapi ternyata memang saya menulis dan ada karya itu. Walaupun kadang saya agak kaget juga, oh ternyata aku bisa nulis kayak gini. Dulu inspirasi dari mana ya? Kadang lupa gitu. Itulah bedanya. Jadi kalau dibilang suka yang mana, masing-masing punya sensasi sendiri-sendiri. Saya pernah lagu Kokomo Keresan Nyanyi, dan lagu itu saya download, karena di YouTube. Mawar Biru itu bukan saya yang nulis. Ya, saya tahu. Cuma maksudnya waktu itu saya terkesima. Itu bete sing was paku. Ratiku. Rasa hatiku. Mapot ra gue. Jas. Berarti gue yang skill. Saya download lagu itu, kemudian saya download terus sampai lagi. Nah, saya selewat tak cek. Jadi saya tuh ada cerita. Saya itu kan dulu itu sering banget takut kalau mau ngobrol sama senior ya. Nah, Jadi sama saya enggak. Kan kita seumuran. Gitu.
semacam ngajari saya secara langsung bagaimana sih bisa enak nyanyi didengar orang. Ini loh Nduk caranya, ini loh Nduk caranya. Nah, disebut gue itu pasti manis. saya waktu itu kan ngomong aja takut loh Mas sama Bu Haji. Nah, beda dengan sekarang banyak ngomong ya, karena saya udah banyak berhadapan dengan masyarakat sebagai ASN. Dulu tuh saya takut Mas. Nah, ketika saya tuh cuma diem sama, ya Tuhan beneran enggak ini saya kayak ini mengalami seperti ini. Saya dengarkan, saya catat, lalu saya simpan dalam hati dan saya gunakan itu gitu. Saya gunakan itu, saya aplikasikan dalam bernyanyi keroncong. Dari situ saya paham bahwa Bu Hajinah itu berkata bahwa ketika kamu nyanyi, Dok pengen nyanyi, kaya kopi omongan, kamu tuh bercerita. Jangan kamu anggap kamu nyanyi. Jadi ketika kamu nyanyi, ya kamu seperti kamu tuh mau menyampaikan sesuatu ke orang, kamu ngomong sama orang. Udah lupakan segala teknik-teknik yang sulit, itu nanti getaran itu akan keluar dengan sendirinya. Di situ saya pegang betul bahwa ketika saya menyanyi itu saya meresapi maksudnya apa. Lalu itu yang ingin saya sampaikan ke penikmat seni kan gitu. Jadi dari situlah nanti getaran apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke penikmat seni. Dia nekon nyanyi lagu itu ya. Makanya terkadang ya kita kan nggak tahu kan, kadang ada lagu yang bagi seorang penilai lah. Saya sih bukan penilai ya, saya hanya pelaku aja. Bagi orang yang sering menilai, sehingga ego timbang. Oh ada lagu bagus, ada lagu biasa, ada lagu jelek kan gitu. Tapi terkadang di tangan seorang penyanyi yang baik, semua lagu menjadi istimewa. Mengapa? Karena penyanyi tersebut bisa memasukkan roh ke dalam lagu tersebut, sehingga lagu tersebut bisa mancing di hati para pendengar. Kalau kita lihat di Kepop itu lagunya sederhana, liriknya sederhana, tapi itu bisa membuat banyak orang menangis, bisa membuat banyak orang Dia pasangan lancar. seperti itulah. Enggak. Bagaimana sih inspirasinya mendapatkan ide itu untuk Sederhana, apa yang ada di sekitar kita. Sama terutama ya pengalaman hidup orang Jadi mulai lain. nganggu guyu gitu. Ya, pengalaman hidup orang lain, keluarga, teman, dan kawan-kawan. Coba sih digambar lagu. Mesti bisa nyelek. Enggak, Saya maksudnya pernah nyanyi lagu judulnya kerja. Nah, itu kan terinspirasi oleh slogannya Pak Jokowi, kerja lah, itu langsung jadi lagu. jadi aku nggak ngerti lagu itu pakai orang aku. Enggak, ketika kemudian mulai menulis jadi inspirasi itu kata-kata berapa lama sampai jadi lagu. Itu tuh apa ya, relatif banget. Saya mengerjakan salah satu lagu kolaborasi saya dengan Mas Indro itu selama 2 tahun. Tapi saya mengerjakan Hujan Pagi itu hanya 5 menit. Lalu saya mengerjakan lagu Bintang-Bintang itu hanya 2 menit. Lalu saya mengerjakan ada satu lagu saya yang lain, Pelangi, itu saya kerjakan 1 minggu. Saya mengerjakan lagunya dari puisi Mas Agus, judulnya Cinta Sunyi, itu saya kerjakan 3 bulan. Jadi masing-masing lagu itu memiliki roh sendiri. Gitu. Aku belum tahu. Mbak, gimana pendapat? Kalau bukan masih di rekaman itu datang ke waktu besar, ngantri, pagi, itu. Sekarang kamar performa itu jadi studio rekaman. Gimana pendapat? Menurut saya ini luar biasa bagus untuk industri musik. Mengapa? Karena siapapun bisa
bisa. Semua orang ini era yang sungguh-sungguh era digital yang sangat menguntungkan bagi industri rekaman. Nah, kembali lagi nanti kita lempar ke masyarakat yang akan menilai. Tidak masalah mau dikerjakan di rumah atau di studio, asalkan memiliki output yang masukan media kan. Kan banyak cara untuk mengakali. Suara di rumah bisa seperti di studio. Saking banyaknya software yang bisa digunakan untuk mengakali hal-hal yang sebetulnya hanya bisa dilakukan di studio misalkan. Itu saya rasa ini bagus banget. Buat murah. Rasa butuh produser saya karena nggak butuh biaya yang besar. Semua orang bisa melakukannya, semua orang bisa belajar, semua orang bisa berkarya kreatif. Alhasil jagat seni atau jagat apapun itu bisa menggeliat, lebih beragam dan bisa membawa manfaat ekonomi. Apa manfaat medsos, Facebook dan bisa Itulah. Saya mungkin kurang bisa banyak berbicara tentang itu karena saya sendiri bukan tipe orang yang sangat sosmed. Makanya harusnya saya berbalik tanya. Iya dong. kalau saya tanya pendapatnya loh. Kan saya punya keterbatasan. Saya memang mengakui bahwa saya kurang maju di bidang sosmed. Hanya dirubah. Dulu kalau misalnya rekaman kan pabriknya memang media kaset. Nah sekarang di YouTube. Nah mungkin bisa jawab. Ya, jujur aja saya belum mendapat manfaat dari YouTube. Tolong dong teman-teman, ayo nonton, dengerin laguku, subscribe, share. Dibilang kan. Sruti Respati Official. Searching di situ, nonton lagu-lagu saya, dengerin sampai habis. Jangan lupa di-share supaya banyak orang nonton, lalu di-subscribe supaya saya bisa segera mendapat manfaat. Mengapa? Karena manfaat yang saya dapat nggak 100% buat saya. Ada banyak orang lain lagi yang akan menikmati. Enggak, kalau rekaman sekarang lagu yang sudah jadi kemudian sudah dimasukkan ke Jadi apakah sudah juga merasakan manfaat? Kasih tuh. Sudah tahun 2000, ntar ya jangan ketawa ya. Gak apa-apa. Tahun 2018 sampai saya kan 2018 saya mengeluarkan satu album. Oke. Saya mau dong teh panas tapi gulanya sedikit banget. Aku tanya itu. Mau es teh. Ini gitu ya? Oh iya. Biasa lah. Itu Pak Klitik ya? Iya itu menggelitik. Itu tehnya jos. Markotop. Sudah saya 2018 sambung lagi keluarkan satu album judulnya Puspa Ayodhya. Itu satu album yang saya dedikasikan untuk Kinarto Sabdo. Saya mengemas lagu-lagu Kinarto Sabdo. Saya datang ke rumahnya masa kecil. Saya minta izin dengan anggota relatifnya yang paling dekat dan masih ada saat ini, yaitu keponakannya, anaknya, adiknya atau kakaknya itu. Lalu saya memproduksi itu, lalu saya naikkan ke salah satu agregator. Salah satu label. Dari situ 2018 terus 2019 itu saya diberi manfaat. Selama 1 tahun saya mendapat 100.000. Manfaat kan? Itu. Saya produksi Puspa Ayodhya itu saya habis sekitar 50 juta. Ini pertanyaan ini diterusin boleh? Aku rasa tegel ya Bu. Kan tanya saya jawab. Cuma aku rasa tegelan terus ya. Ini kamu kok? Ini yang lagi. Lalu di 2019 karena saya mendapat manfaat sebanyak setelah saya mendapat manfaat 100.000 itu, lalu saya turunkan. Saya minta tolong manajer saya, Ra, turunin aja deh. Jadi saya turunkan, sekarang sudah tidak bisa dinikmati di platform digital. Saya masih berpikiran untuk mengeluarkannya lagi tapi dalam bentuk yang lain, yang mungkin bisa lebih diapresiasi oleh para penikmat seni, mungkin tidak secara digital, atau mungkin saya menemukan digital yang bisa memberi saya manfaat yang lebih bisa saya bagi ke
tim saya atau ke orang-orang yang memang turut lelah di dalam produksi itu. Setelah itu saya memproduksi single Hujan Pagi dan mendapat AMI Award. Enggak, kalau dengan berproduksi itu timnya pakai berapaan? Saya sebagai penyanyi, musisi saya memasrahkan pada satu arranger. Waktu itu saya Mas Gita Indrianto. Mungkin salah bukan 50 juta ya, lebih. Itu paling sedikit. Lebih dari 50 juta. Terus itu kecil ya, itu pun saya bayarnya nyicil. Jadi saya nggak langsung segitu-gitu enggak. Karena saya kan bukan orang yang kaya, artinya duitnya nggak sebanyak para produser yang besar itu. Jadi saya produksi, saya tuh nyicil, mas saya punya duit segini, itu mungkin total ya lebih dari itu lah, jauh lebih dari itu. Tapi tim saya sebetulnya tim yang sangat efektif. Saya sendiri vokalis, lalu musisi-musisi yang tergabung di dalamnya. Lalu ada kolaborator saya, waktu itu saya berkolaborasi sama Dewi Gita, Mati Segers, lalu ada Daniel Trisyanto. Ya itu kan saya kolaborasi itu juga secara nilai ekonomi nggak seberapa juga buat mereka. Tapi karena kita ada ikatan seniman yang saling bantu berkarya, akhirnya bisa terwujud. Kalau punya sendiri sudah dimasukkan ke dalam program. Waktu itu saya masukkan dan lalu saya take down karena saya hanya mendapat karya Mbak Sukri. yang karya saya Hujan Pagi saya masukkan ke agregator. Itu saat ini saya belum mengambil manfaat walaupun sudah ada laporannya, tapi masih saya biarkan dulu karena jujur aja belum sempat ngurusin. Lalu saya pikir kalau masih sedikit juga mau ngambil nanti dulu lah gitu. Secara laporan sudah ada tapi belum saya ambil dan belum saya cek sampai seberapa sih gitu. Bagaimana membagi waktu antara kerjaan dan luar? Kan, udah selesai ya? Next. Agenda ke depan apa, Mbak? Kau saya jawab saya tangan. Minum dulu, Mbak, minum. Ini pertanyaan berat. Berat aja saya terang. Deketan loh ini. Tapi yang itu. Mer, dijawab Mer. Kita kali sopo, saya mau jawab sopo. Kan kalau saya ini sebagai penulis mulai kangelan. Ya aku tak jawab sih. Tak jawab. Mau sekarang apa nanti? Tahun depannya sih gimana? Ya jawab. Siap. Ayo. Tapi suara apa? Nah, kamu betul es krim. Oh gitu. Antara kesukaan. Jadi kan bukan cuma saya melihat benar itu dia jamu janjian ketemu aja. Janjinya jam 1. Tetap sembilan. Selalu. Nah, itu sebuah gambaran bahwa jenengan itu sibuk gitu loh. Intensitasnya tinggi. Nah, bagaimana membagi antara kesibukan jenengan itu dengan keluarga? Saya baginya dalam pekerjaan dulu ya. Jadi saya ada pekerjaan sebagai PNS, lalu ada pekerjaan sebagai pegiat seni. Segala urusan yang berhubungan dengan seni saya diatur oleh manajer. Lalu kalau dari manajer saya masih kewalahan juga, saya ada Mary, asisten. Asisten itu pelangi lah ya. Lalu dari situ manajer saya kan dia ngatur kalau saya perform tuh jadwalnya, jemput
Wis Mbak Suti mantep. mau tahu sini deh. Belum. Mbak Suti saya. Mantep keren. Oh, baik. Serius ini buat saya. Saya udah sering, saya udah ngejelasan dulu. Ini yang gulanya dikit. Iya. Gitu. Dan jadi saya tuh enteng, saya hanya mikir tentang nyanyi aja gitu loh. Mau nyanyi kok, nggak usah mikir sing enak bengek ini udah ada yang itu lagi lah berbagi rezeki biar itu bisa melipat ganda. Ini serius buat saya makan loh. Tapi saya nggak suka pedas jadinya saya suka Iya. yang pedasnya nggak suka. Saya bener nih omongan itu. Kita harus nyoba ini makanan dari Bung Keliding, yaitu ini ada teri Komplitnya. sama nasi. Ini katanya ini legend banget loh. Kita mesti nyoba. Sejak 1970 3 generasi. 3 generasi ya bener. Baik. Wah, ada. Enak ini, Berapa? tenan ini enak. Serius enak air main-main. Temborinin. Ini serius ini. Teman-teman, ini kalau ada yang suka teri ini harus tempat Bung Keliding ini. 24 jam. 24 jam. Lokasinya di Jalan Ini Manahan. Nanti hari ini. MT Haryono. Oke, Manahan. Nih, harus Bung Keliding. Dia tuh teri tapi nggak asin. Jadinya aman dan renyah kemeripik. Kayak omongan itu. Kayak bener. Kayak janji-janji mantan. Lagi. Agar ngomong mantan itu bilang ya. Gitu. Nah nih, itu kalau untuk keluarga nih bagi-bagi. Ya, dikomunikasikan. Dikomunikasikan dengan baik. Mun di entah kok. Enak ini kemeripik. Nah, tenang kau. Nggak bisa berhenti, wah. Iya ini. Terus podcastannya ditunda besok. Ya sini Pak Bambang, aku yo mau ngejak saya nggon seneng enak. Karyane Saya kangen tak semangat gonta enak. Ya udah mungkin lah. Bang Pak Bambang itu foto kayak ini. lidahnya tuh ada sertifikatnya. Lagi kita ngomong dia tuh udah gitu. Lidahnya tuh ada sertifikatnya. Chef Bambang. Bersamaan. Luar biasa. Kayak kemerampiak, tambah kemerampiak nih. Nah, dia ini ngomong jadi jagonya sing sore ini. Ini ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Sertifikat halal, sertifikat enak hause. Wah, Chef Bambang. Mergone ibu Mas Bambang ini masak enak hati dia nek makane anak gelem prakolu. Ngaten ini Mas Bambang. Sekarang saya tanya jenengan, Apa? kok gelem-geleme lho koyo Mbak ayo podcast. Silaturahmi. Orang kalau mau kaya syaratnya adalah silaturahmi. Teman-teman dicatat ya, ini kunci. Ini kunci betul. ada kunci. Kunci betul ini. Di dunia ini rezeki itu datang karena silaturahmi. Jodoh datang karena silaturahmi. Mantan? Mantan itu putus silaturahmi. Tolong dicatat, silaturahmi itu penting. Tidak bisa masuk surga. Tidak silaturahmi. Syarat terkabulnya doa harus silaturahmi. Jadi berdua, wali, jengking, ini nak rapor silaturahmi, silaturahmi. Ya ini silaturahminya di Sandi. Karena bisa jadi rezeki saya itu jelas Mbak Suti. Nah, Nek misalnya aku ketengok Mbak Suti, rezeki Mas Udo tak nah, tuh. Setuju. Ini ilmu baru. Terima kasih. Terima kasih. apa-apa. Ayo kan. Wah, mantap. Iya.
sangat bisnis. Kendalanya apa? Mau belajar dari secara transaksional tapi kan kita nggak bisa membantah bahwa pandemi ini seperti ditekan. Nek orang daring timbangannya orang tahu ya cek daring. Walaupun secara efektivitas dalam belajar saya yakin tidak semaksimal ketika kita tatap muka. Yo, kita memang sama-sama berjuang. caranya begitu. Pada masa pandemi dengan aktivitasnya dengan pelaku seninya. Puji Tuhan saya itu masih sering off air. Nggak biasa apa. Jadi orang masalah. Nggak masalah. Wah pandemi pokoknya urusan. Satu kaki ya mesti off air, on air, daring, tidak. Sidik-sidik disyukuri. Yang penting manajemennya sih ngatek. Syukur. Itu bersyukur. Membawa manfaat bagi yang lain. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, menurut Bukan yang terakhir. Oh, Ya wes, ya wes terpaksa ya wes. Terus Pertanyaan terakhir. menurut kamu yang tidak jalannya kunci suksesnya kunci suksesnya itu ya aku bisa jadi pertanyaan dati sosok itu mau jawab. Tuh, Mas tuh harus tahu, jenengan tuh harus tahu bahwa yang sederhana itu yang paling sulit. aku bisa begini ya. Losno kayak Pak Bambang. Jenengan tuh kudu perso. Yang sederhana itu susah sekali. Paham maklum Apa? Ojo Wong ngaku gede do padu to, Paham. cilik takon lah apa to do padu. Kan bingung mesti wong gede do ora bingung jawabnya. Cah cilik takon, "Apa to kok wong do perang?" Itu kan susah jawabnya, padahal pertanyaan sederhana. terus jawabannya apa? Kunci suksesnya adalah melakukannya dengan tulus, ikhlas, jujur, apa ini. Kondi ya. Maka getaran tulus itu akan sampai. Itu sih. Jadi Sudah senang hanya kemasannya aja itu yang memang harus saya sendiri kok. Bagaimana mengemas di sosmed itu bagi saya itu saya itu penting. Kalau saya sendiri belum bisa melakukannya secara maksimal karena saya bukan tipe orang yang suka posting. Aku gitu peluang saya ekstrovert gitu. Ada banyak apa? Harapannya masih bisa terus berkarya, memberi manfaat bagi banyak orang, lalu menginspirasi supaya banyak orang bisa lebih terbuka dan memiliki pandangan tentang alternatif ragam seni, lalu bisa bermanfaat bagi keluarga orang terdekat dan juga masyarakat. Mana pertanyaan itu kan? Satu acara yang ke depan yang akan apa Mbak? Terus berkarya dan mengeluarkan karya-karya saya yang ngantri karena ya butuh duit tinggal produksi. Orang dijawab ini di sini, dijawabnya di sini. Ya. Kata apa? Perform ke depan kan? Waduh ini. Bikin karya, Hari saya ada dekat. beberapa lagu yang belum rilis. Lalu ada film Yang perform di Bangsa. perform besok tanggal 14 di Adiwangsa ya. Nah, Ya Adiwangsa di Valentine. Datang dong yuk. Tanggal 14 ada apa sih? Ada apa sih? kita Kamis ya? belum ada panggilan. 14 Februari. Pak dan Bersama Jess itu. Setelah itu saya akan pentas juga di tanggal 20 Februari di Jogja.
ini apa? Di Adiwang sana, Ini nang di. yang Pak Darmanto atau ada yang ngerjakan sendiri? Iya. Jadi ini kemis. Aku kurang tahu, aku komunikasinya sama produsernya. Siapa tuh namanya? Itu jazz tuh. Iya, Jess. Oh berarti cuma Kulit. Saya nyanyi karya-karya saya original Jess. Saya kan ada karya Jess original, nanti saya main. Iya. Oke. Ini saya nggak berhenti makan. Nggak apa-apa. Mbak Suti, setidaknya meluangkan waktu. Jadi mungkin ada yang menang, perlu waktu untuk menang. Oh iya, pesan untuk penggemar keroncong. Ini tim kita. Teman-teman pecinta keroncong, Liputan dan jangan cuma menikmati. Ayo dong berkarya keroncong supaya keroncong tambah maju lagi dan menjadi raja di negeri sendiri. Karena keroncong itu asli milik kita loh. Ayo dilestarikan. Jangan cuma nonton, jangan cuma dengerin. Ayo berkarya. Semakin banyak karya, semakin baik lagi Indonesia kita. Ada komunitasnya India tuh mana? Ada komunitasnya keroncong Indonesia, masih bisa berburu pada tokoh-tokoh. Teman-teman, terima kasih luar biasa. Semoga yang kita bicarakan bisa bermanfaat, menginspirasi banyak orang, dan Anda, saya tidak masalah kalau Anda menjadi lebih benar kita, memang itu kita harapkan.